Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat properti, kembali lagi di channel YouTube properti kesayangan kita semua, Aulia Javalen. Kali ini kita akan mereview satu unit rumah di proyek Klaster Pesona Lembang. Klaster Pesona Lembang ini adalah salah satu proyek andalan Aulia Javalen. Sahabat properti, kita bisa lihat rumah ini tuh secara eksterior ya, di tampak fasadnya dia mengusung tema Jepang, tapi Jepangnya yang modern ya, udah Jepang kekinian, bukan yang klasik yang kayu-kayu gitu. Gaya-gaya seperti ini banyak akan banyak kita temukan di negara Jepang gitu. Nah, yang lebih kerasa Jepangnya tuh adalah ornamen yang di atas tuh ada yang bulat-bulat gitu. Itu walaupun materialnya sih pastinya bukan kayu ya, karena kan kalau kayu di Lembang itu rentan kena cuaca, rentan lapu, kehujanan dan lain sebagainya. Jadi itu dengan bahan yang memang dibikin dari bahan yang anti hujan, anti panas, dan itu cocok banget untuk sebuah ornamen eksterior di daerah Lembang. Oke, kita di bagian carport. Ini lebar muka rumahnya kurang lebih 7,5-8 meter kayaknya. Ini 8 meter. Di sebelah sininya ini ada semacam bloom box yang gede sih ya, gede. Karena memang sahabat properti, awalnya tuh si dimensi tanah di rumah ini tuh dia tuh padat, sebetulnya padat sampai sini. Di sini tuh padat si tanah ini ya, setinggi ini sekitar 2 meter sih ini ya. 2 meter ini tanah padat bekas kebun dulunya. Nah, untuk dibangun rumah ini dia dikeruk gitu ya, di-cut atau mungkin dicoak ya. Dicoak sampai sini untuk dijadikan area carport. Dan carportnya gede sih, ini muat satu mobil dan beberapa motor, dan juga di sebelah sininya ini memang untuk motor ada ya. Bisa muat 2 motor juga. Jadi kalau misalkan mobilnya kecil kayak Brio gitu, Ayla, ini kayaknya sih bisa 2 mobil bisa ya, paralel. Tapi untuk Fortuner, Kijang Innova ini bisa 1, tapi masih ada area untuk beberapa motor. Dan bahan dari carportnya juga ini dari paving block ya. Jadi dia carportnya memiliki fungsi resapan air yang bagus. Oke, dan secara keseluruhan sahabat properti, karena di sini kita pertahankan kontur tanahnya, jadi dia sebetulnya rumah ini 2 lantai. Cuman karena untuk mengakses ke lantai satunya kita perlu naik tangga dulu, setinggi mungkin 2 meter lebih ya ini. Jadi berasa 2 lantai rumah ini tuh berasa 3 lantai. Dan itu akan kita lihat ya, view ke depan rumahnya itu maksimal banget di area perbukitan Lembang. Kita lanjut ke atas, ke lantai 1. Nah, sahabat bro, ini ada beberapa anak tangga, dan memang ini di konsep ya, setiap beberapa tangga ya, 1/3 anak tangga ini ada lighting. Lighting ini memang berfungsi karena kan ini area luar. Kalau malam-malam tuh kan agak gelap di sini gitu. Jadi ini sangat membantu sekali. Itu sangat fungsional sekali. Oke. Nah, sahabat properti, karena memang ini konturnya cukup tinggi ya. Jadi di area teras rumah sebelum kita masuk ke dalam rumah, di depan ini kita bisa menyaksikan pemandangan yang keren. Gitu. Karena memang di depannya juga sudah ada rumah-rumah yang nggak kalah kerennya juga ya, desain-desainnya. Ada yang vintage, ada yang klasik, ada American style ya di depan. Dan juga perbukitan Lembangnya ini sudah terlihat dari teras lantai rumah ini. Oke, kita masuk. Oke, assalamualaikum. Ya, sahabat, berarti kita sudah masuk ke area ruang tamu. Yang memang dibikin secara dimensi, dia memaksimalkan ruang, di konsep secara minimalis, tetapi secara gaya. Ini di bagian sini, ini ada beberapa frame yang kalau kita perhatikan ini nuansanya klasik elegan gitu ya. Gitu. Jadi dia abad pertengahan yang
memang kesan mewahnya itu dapat. Apalagi ini ada cermin-cermin yang dibikin belah ketupat yang dibikin kayak puzzle ini. Ini tuh membuat, padahal ini minimalis ya secara dimensi ruangan tamunya. Dengan adanya cermin di sini yang lumayan gede ini menambah kesan luas. Jadi dia walaupun secara dimensi minimalis, kesan luasnya itu tetap dapat. Jadi kita nggak merasa sempit gitu berada di ruang tamu sebelah sini. Ya sahabat properti, ini di area ruang tamu ini kita bisa lihat ada pintu yang bisa mengakses langsung ke kamar tamu gitu. Karena memang biasanya ya kamar yang bisa langsung akses dari ruang tamu itu diperuntukkan untuk tamu. Biar apa? Biar si tamu itu nggak terlalu jalan-jalan dulu ke dapur gimana gitu ya. Dia lebih terjaga privasinya sebagai tamu di rumah ini. Jadi lebih enak aja dari ruang tamu ke kamar tamu. Dan ini secara dimensi ini enak banget. Mungkin 3 meter kali 3 meter ya, ini ada 3 meter kali 3 meter dengan bukaan jendela depan itu ya. Jadi sirkulasi udaranya dapat, sirkulasi cahaya juga maksimal. Itu dari depan juga dari belakang sahabat. Nah, ini walaupun ya kita nanti lihat di belakang, ini ada sumber matahari alami. Padahal di belakang kamar itu tetap indoor. Kenapa? Nanti kita lihat. Kita lanjut. Oke, dari sini kita kemana dulu ya? Ke area sini dulu aja ya, ke area makan. Nah, ini ada ke dapur dulu. Jadi dia dapurnya semi open space ya. Jadi dari ruang tamu itu bisa kelihatan ke sini. Nah, jadi kalau misalkan konsep open space dari dapur ke ruang tamu itu, sahabat Bruti, dia memiliki fungsi kalau misalkan nih ada tamu, si tuan rumahnya tuh lagi kebetulan makan, dia dengan sangat mudah ya untuk menawarkan tamu, yuk kita makan bareng gitu. Itu memang sesuai sama adat kita di Indonesia ya, adat ketimuran. Jadi ini fungsinya sangat sesuai dengan adat ketimuran tadi gitu, sahabat. Nah, kita review bagian kitchen setnya nih. Ini kita lihat sudah ada kabinet atas dan kabinet bawah. Kalau secara spek ini udah bagus sih. Ini top table-nya pakai bahan marmer, dia sangat anti goresan pisau. Walaupun nggak usah sengaja juga di sini ngiris-ngirisnya ya, karena kan kurang higienis aja gitu ya. Tetap pakai yang namanya talenan. Cuman ini memang dia di anti gores. Dan ini udah ada kompor tanam. Itu lebih bagus, jelas ya, lebih bagus, lebih simpel dan minimalis ketimbang kompor yang ditaruh di atas itu. Ini juga sudah ada exhaust ya, yang memang biar sirkulasi udaranya tetap bersih di area sini. Karena kan ini memang indoor ya, area indoor dapurnya. Oke, nah sahabat seperti ini kita lihat di atas, kabinet atas dan kabinet bawah. Ini kita nggak lihat sama sekali handle dari satu pintu pun, karena memang dikonsep dengan baik, rapi dan minimalis. Jadi dia si pintunya ini sebetulnya ada untuk handle itu di bagian atas ini. Kalau yang bawah ya, bawah ini di atas gitu. Jadi kita bukanya begini tanpa ada handle, tapi ini memang udah cukup untuk jari-jari kita masuk. Dan kalau yang kabinet atas ini di bawahnya, gitu. Ini memang udah rapi banget sih. Oke, kita lanjut ke area makan. Udah ada settingan meja makannya minimalis ya, gitu. Sudah cukup sih. Jadi bikin si area dapurnya itu masih leluasa banget. Ini area untuk microwave, gitu, dispenser, kulkas dan lain sebagainya. Kemudian di sini masuk ke ruang cuci. Ini juga ruang cucinya di sini. Konsep ruang cuci yang ya memang dipelopori oleh Barat ya. Negara Barat itu ruang cuci itu memang kering. Jadi dia pakai mesin cuci yang 1 tabung, beda yang sama 2 tabung ya. Dia tuh lebih basah gitu. Ini kering. Sudah langsung masuk saluran air di sini, dia otomatis, dan jalur pembuangan airnya juga sudah kita nggak bisa lihat ya. Karena memang ini konsep area cuci baju yang kering, dan itu lebih kasarnya tuh memang lebih higienis dan lebih
rapi aja gitu sahabat properti. Nah kemudian ini tuh sudah ada area bermain anak atau playground gitu. Dia udah ada rumput sintetisnya, lucu sih. Terus ini juga ada box yang minimalis, tanaman hidup ini. Jadi memang dia padahal indoor ini indoor ya, cuman karena di atasnya ini pakai kanopi kaca, jadi sirkulasi cahayanya masuk maksimal. Ini cahaya alami yang tadi kita review di kamar tamu ya, itu sumber cahayanya itu dari sini. Jadi dia enaknya ibu-ibu yang jemur cucian tuh nggak usah takut kehujanan. Jadi ini indoor yang berasa outdoor. Dan kita lihat juga di atasnya itu ada panel-panel yang memang dikhususkan untuk sirkulasi udara yang masuk maksimal. Jadi ini udara Lembangnya di area sini itu dapat banget. Keren. Sebelum kita ke lantai 2 sahabat properti, ini kita lihat ya, ini ada tangga untuk akses ke lantai 2 tentunya. Di bawahnya ini dimaksimalkan sedikit ruang untuk area kamar mandi. Dan ini lucunya sih ya, desain dari pintunya ini dibikin berasa vintage ya. Jadi vintage klasik itu memang masih suatu nuansa. Jadi ini masih dapat banget nuansa interiornya. Oke, di kamar mandinya ini nuansa putih dan ada jendela yang cukup lebar dimensinya. Dia langsung mengarah ke depan, ke atas carport ya. Jadi dia di atas. Tidak akan khawatir ada yang naik ke situ ya, karena memang susah. Itu tinggi banget, kita 2 meter lebih di atas tanah. Tapi jadinya si ruangan kecil ini dia mendapatkan cahaya matahari yang sangat maksimal. Jadi ini siang-siang begini, ini kita belum nyalain lampu, tapi dia udah terang banget. Ini secara sanitari ini sehat banget, kamar mandi yang seperti ini. Oke, kita lanjut ke lantai 2 sahabat properti. Ini ada beberapa anak tangga, dan memang kalau kita perhatikan di setiap anak tangga di sini ini ada garis-garis yang bos ya, agak-agak jorok gitu sedikit. Ini berfungsi kalau misalkan habis ngepel kan agak licin tuh, anti slip lah ya, jadi lebih safety. Dan area sini ini mendapatkan cahaya maksimal juga dengan bukaan jendela ini tinggi banget sih, 2 meter ada nih. Tuh, menghadap ke depan, dan sekali lagi ya, di depan itu kita berada di ketinggian yang mungkin ada 6 meter mungkin ya ini di sini. Jadi jangan khawatir ada orang di luar. Kemudian di handle si tangganya ini sih oke banget ya, vintage-nya dapat karena dia dilapisi oleh kayu. Itu bikin lebih comfort aja, lebih nyaman aja kita yang tangga pegang handle yang seperti ini, ketimbang yang memang bahan besi langsung gitu, dingin dan keras. Kalau kayu itu lebih nyaman. Oke, kita di lantai 2 rumah ini yang rasanya berada di lantai 3. Jadi ini ada area untuk kita nobar di sini ya, kumpul-kumpul keluarga malam-malam itu enak banget di sini. Udah si temboknya si di sebelah sini yang menghalangi akses ke itu tangga. Dia memang dikonsep sebagai backdrop gitu. Jadi ini memaksimalkan dimensi dinding ini dengan aksesoris. Terus nuansanya juga kayu-kayu ini dapat banget sih nuansa Lembangnya ya. Dan kalau kita lihat ke sini ini hampir 80% ini ya, dimensi jendela di bagian sini ini maksimal banget ya. Karena ini bisa kita lihat ya, itu di depan itu ada rumah yang dia 3 lantai ya sama rooftop. Tapi kita tuh hampir menyamai lantai ketiganya, padahal di sini lantai kedua. Dan dapat banget perbukitan lebarnya dari sini. Kemudian ada 1, 2, 3 pintu. Ini ada kamar ibu, kita lihat ibu ya. Oke, ini adalah kamar tidur anak. Ini sih mirip-mirip ya secara dimensi ruangan, kayaknya 3x3 semua ya si kamar tidur. Cuma di kamar tidur anak ini memang
comfort banget ya untuk anak-anak. Ada bukan yang susun gini, jadi bisa ada dua tempat tidur atas dan bawah. Dan memang ini sih udah kekinian banget ya satu properti. Dia akses untuk ke tempat tidur atas itu di sebelah sini. Ini ada tangga. Yang mana si tangganya ini dibikin storage. Gitu. Jadi dia laci-laci gitu. Ini lucu banget sih. Jadi ini pasti anak-anak tuh suka banget ya. Oke, kita lanjut ke pintu selanjutnya. Ini ada pintu akses untuk ke kamar mandi di lantai 2. Pintunya mirip sama yang lantai pertama ya, gaya-gayanya vintage. Oke, sudah ada water heater juga. Jadi setiap kamar mandi ini ada water heaternya. Karena kan memang di Lembang butuh ya water heater. Kita pagi-pagi gitu. Sehingga kalau misalkan pakai air hangat mandinya. Ini dibikin lebih memanjang ya. Ini bagus banget. Jadi area tadi yang sejajar sama lemari kamar tidur anak itu sebetulnya dinding sebelah sini itu kamar mandi. Dia benar-benar memaksimalkan itu banget. Oke, nuansanya putih dan juga dapat cahaya matahari langsung. Itu bagus banget, sehat secara sehari-hari. Lanjut ke pintu selanjutnya ya. Oke, kita masuk ke kamar tidur pertama di rumah ini. Ini sih dibikin lebih besar daripada kamar yang lain ya. 3 kali 4 sih ada ini, 3 kali 4. Dan dia dapat banget cahaya matahari dari depan belakang. Jadi ini kamar ini dapatnya dari depan belakang nih sahabat properti. Dari depan itu menghadap ke tadi ya ada depan misalkan berdiri sana ya mungkin baca gitu kalau misalkan sahabat properti tahu sekarang udah nggak ada kita bahas ya. Nah di belakangnya ini sahabat properti ini ada bukan jendela aja sih, ini sebetulnya balkon sahabat properti. Ya ada balkon akses belakang rumah. Area balkon dari kamar tidur utama jadi sih buat nongkrong pagi itu misalkan lagi ada masalah kan namanya juga manusia ya ada masalah ini buat merenung ini enak banget gitu menikmati udara Lembang yang sejuk. Kalau jam segini sih jam 11 ini hangat tapi udaranya tuh bersih banget Lembang. Itulah tadi review rumah gaya Jepang 2 lantai di klaster Pesona Lembang developer Aulia Jepang. Bagi sahabat properti yang perlu atau lagi pengen cari rumah hunian Islami daerah Bandung khususnya ya dan sekitarnya, silahkan hubungi kontak marketing Aulia Jepang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.